Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. Beriman kepada hari akhir disebutkan di sini. Hari akhir adalah hari kiamat, yang di hari itu seluruh manusia dibangkitkan untuk dihisab dan diberi balasan. Dikatakan hari akhir karena tidak ada hari setelahnya, di mana setiap penghuni surga akan menetap di surga dan ahli neraka menetap di neraka. Jadi kenapa dinamakan hari akhir? Karena tidak ada lagi hari setelahnya. Penghuni surga kekal di dalamnya dan penghuni neraka kekal di dalamnya. Kemudian beriman kepada hari akhir mengandung empat unsur. Yang pertama, beriman kepada hari kebangkitan. Tentunya hari akhir, bahasan besarnya 3 yang kita akan sebutkan. Kenapa beliau sebutkan 4? Ini ada tambahan tentang iman kepada segala sesuatu yang terjadi setelah orang itu meninggal. Jadi kita nanti akan bahas azab dan nikmat kubur. Kita akan bahas juga fitnah kubur. Ini pertanyaan yang akan dilayangkan kepada setiap orang tentang Tuhannya, agamanya, nabinya. Persis buku yang sedang kita bahas ini. Inilah yang akan ditanyakan nanti ketika di alam barzakh. Namanya fitnah kubur, fitnah kuburan. Semua orang akan ditanyakan tentang 3 hal tersebut. Dan kita kaum muslimin, kita sudah dapat contekan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya jawabannya Tuhan saya Allah, agama saya Islam, dan Nabi saya Muhammad SAW. Tapi tentunya imanlah yang akan berbicara. Iman seseorang yang akan berbicara. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kita kelak nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Yang pertama, beriman kepada hari kebangkitan. Beriman kepada hari kebangkitan, yaitu saat dihidupkannya orang-orang yang mati, tatkala sangkakala kedua ditiup, seluruh manusia bangkit menghadap Allah tanpa alas kaki, tanpa mengenakan pakaian, dan tidak berkhitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Yang artinya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah bagian yang pertama dari 3 bahasan besar iman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, di mana dikala itu semua orang akan dibangkitkan dari kuburnya.
untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah dia lakukan. Dan dibangkitkannya ini di tiupan trompet sangkakala yang kedua. Karena tiupan pertama adalah tiupan ketakutan dan kematian. Kemudian ada jeda 40, bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun, tidak disebutkan detailnya dari Nabi Muhammad SAW, tapi jedanya adalah 40. Kemudian ditiupkanlah trompet sangkakala yang kedua, dan itulah tiupan kebangkitan. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami mengulanginya. Artinya mengulangi atau menghidupkan semua kita itu mudah. Mengulangi untuk menghidupkan semua kita itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang meyakini bahwasanya ketika sudah meninggal, sudah mati, ya sudah selesai perkara. Tidak. Semua kita akan dibangkitkan, dan mereka tidak percaya bahwasanya orang itu bisa dihidupkan kembali. Yang lucu kalau misalnya yang tidak percaya ini adalah orang-orang Yahudi. Karena kakek moyang mereka bersama Nabi Musa alaihissalam itu bukan lagi menyaksikan orang pernah Allah hidupkan. Mereka pernah Allah matikan dan Allah hidupkan. Belum sebutkan waktu itu ada 5 cerita, dan itu semuanya ada di dalam surah Al-Baqarah. Ada 5 cerita di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah saja maksudnya ada 5 cerita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan seseorang atau sesuatu yang sudah mati, dan itu mudah. Jika dulu Allah Subhanahu wa taala pernah melakukannya dan itu mudah, apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkannya kembali, untuk mengulanginya kembali, yaitu menghidupkan yang sudah mati. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, itulah suatu janji yang pasti kami tepati, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Allah akan hidupkan, ya Allah akan hidupkan. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Berkaitan dengan dulu Nabi Isa alaihissalam pernah menghidupkan orang mati, itu adalah ketentuan Allah, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan kehebatan Nabi Isa secara individu, tidak. Itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang menarik di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat selain menyembuhkan orang yang sakit, yaitu menghidupkan orang mati? Karena di zaman itu ilmu kedokteran itu sudah sudah naiklah istilahnya ya. Artinya banyak penyakit bisa disembuhkan di kala itu setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam datang dengan satu mukjizat menyembuhkan orang sakit yang penyakitnya itu di kala itu belum bisa mereka sembuhkan. Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang buta. Butanya itu buta dari lahir. Nabi Isa hanya menyentuhnya dan orang ini kemudian bisa melihat. Akhirnya membuat orang-orang di zaman itu takjub tentunya. Artinya tidak bisa yang melakukan ini kecuali Nabi. Tidak bisa yang melakukan ini kecuali Rasul. Bukan cuma itu, bahkan Nabi Isa alaihissalam mengajak berbicara orang yang sudah mati dan kemudian dia hidup. Bukan cuma itu, Nabi Isa kemudian berbicara kepada orang yang mati dan sudah dikubur, dan kemudian dia keluar dari kuburnya. Artinya kala itu ketika orang-orang sudah berbangga diri bisa menyembuhkan banyak penyakit, Nabi Isa ada di atasnya. Penyakit yang mereka tidak bisa sembuhkan, Nabi Isa bisa.
Bahkan bukan lagi penyakit yang mereka tidak bisa sembuhkan, orang mati Nabi Isa alaihissalam hidupkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sama juga, ini juga yang menarik, kelebihan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ada apa ibu-ibu? Oh iya. Ini banyak kosong loh ini. Tapi pian harus melewati cadar ya, harus melewati. Oke, amun misalnya pinanya kipit banar lo, pian berdiri ya. Pengajian berdiri ya lo. Sampai bepandiran gin bisa menunjuk gin ngalih karena hibak ya lo. Udah tadinya aja dari sana aja macet jalan karena nggak bisa begini ngomongnya karena banyak orang ya. Dan kala itu mukjizat Nabi Muhammad Al-Quran membungkam mereka semuanya. Kan Nabi Isa kala itu membungkam para dokter. Kan Nabi Musa kala itu membungkam para penyihir. Nabi Muhammad SAW membungkam semua para penyair. Yang jadi masalah bagi mereka, mereka tahu Nabi Muhammad buta huruf. Ada orang buta huruf bisa mengalahkan kita yang terpelajar ini, yang ilmu sastranya tinggi ini. Makanya kemudian mereka beriman karena tidak ada yang bisa ngomong, tidak ada yang bisa mengatakan atau mengeluarkan dari lisannya perkataan yang indah seperti ini, maksudnya Al-Quran, kecuali seorang Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaskan humukumullah. Kemudian kita lanjutkan, masih rekap. Hari kebangkitan benar adanya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 15 dan 16, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Yang artinya, kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Semua kita akan mati, tidak ada yang kemudian kekal hidup sekian ribu tahun. Iblis pun akan mati nanti, cuman Allah berikan dia waktu yang panjang. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian kamu sekalian benar-benar akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan ghurla." Dalam riwayat lain, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla." Manusia akan dikumpulkan di hari kiamat di padang mahsyar, satu, tanpa alas kaki, dua, dalam keadaan tidak berkhitan. Di hadis yang lain, tanpa alas kaki, telanjang, dan kemudian tidak dikhitan. Kala itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayanzuru ba'dhum ila ba'din?" Apakah mereka akan saling melihat satu sama lain karena telanjang? Tak taunya jawaban Nabi Muhammad SAW, "Al-amru yawma idzin ashad min ayanzura ba'dhum ila ba'din." Perkara di hari itu, urusan di hari itu, yang akan mereka hadapi di hari itu lebih dahsyat dibandingkan mereka harus melihat satu sama lain. Yang ikut pengajian ulun di Landasan Ulin, kita bahas juga ini kemarin berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a." Dan jika ditegakkan hari kiamat, tamah al-kubra, bencana yang paling besar, hari kiamat, hari di mana orang yatadzakkarul insanu ma sa'a, hari di mana seorang manusia akan ingat akan semua yang pernah dia usahakan. Kata Syaikh Utsaimin, sekarang kita banyak lupa atas semua yang pernah kita usahakan, baik itu yang baik-baik atau na'udzubillah yang buruk. Sekarang kita banyak lupa. Alhamdulillah kita banyak pernah melakukan kebaikan di masa lalu, lupa kita sekarang. Terkadang yang ingat mungkin orang yang pernah kita tolong atau orang yang pernah kita bantu di beberapa tahun yang lalu, kita mah udah lupa.
Ada orangnya, tapi kitanya lupa kita pernah melakukan kebaikan. Yang lebih parahnya, yang kita lupakan ini adalah yang buruk-buruk. Sekarang kita lupa. Banyak hal buruk yang pernah kita lakukan dan kita lupa sekarang. Kita pernah sakiti orang, kita pernah zolimi orang, kita pernah lupa kita sekarang. Mungkin orang yang tersakiti ingat dia, tapi kita sekarang lupa. Hari itu di mana ketika semua kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, semua kita akan diberikan buku catatan amalnya masing-masing dan semua kita akan ingat. Nah, untuk kebaikan ya kita bersyukur ya, alhamdulillah banyak kebaikan. Gimana kalau keburukan? Saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan itu. Artinya kalau kita sambung dengan sabda Nabi Muhammad ini, orang nggak bakal lihat kanan kiri. Yang semuanya telanjang nggak bakal lihat kanan kiri. Kenapa? Kita melihat buku catatan masing-masing aja udah. Untuk apa? Diterangkan hukum-hukum dalam kitab tersebut. Yang ngapain? Lalu nggak ada balasannya juga. Ya udah, nikmati apa yang kita nikmati. Langgar yang apa kita ingin langgar, tinggalkan yang kita ingin tinggalkan. Kenapa? Balasannya nggak ada juga, gimana? Nah, karena ada balasan lah, karena ada surga dan neraka lah, maka semuanya ini berhubungan. Yang beriman dan beramal soleh lah yang akan berjaya. Wallahu a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Yang artinya, maka apakah kamu mengira sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, nggak ada tujuan, diciptakan begitu saja kemudian terserah mau ngapain? Enggak, ada tujuannya. Allah berfirman, maka apakah kamu mengira sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Apa kamu mengira kamu nggak akan balik? Apa kamu mengira bahwasanya kamu tidak akan dibangkitkan dan mempertanggungjawabkan semua yang pernah kamu lakukan? Enggak, semua akan dibangkitkan dan akan mempertanggungjawabkan semua amalan yang kalian lakukan. Baik juga hasilnya, buruk maka sebaliknya. Wallahu a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-Qasas ayat 85. Yang tadi Al-Mu'minun 115. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an. Ini khitab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Surga Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kemudian ayatnya untuk umum, maka tempat kembali bisa surga bisa neraka. Yang beriman dan beramal saleh surga, yang taat Rasul surga, dan yang bermaksiat dan kemudian menumpuk begitu banyak dosa dan mengingkari Nabi Muhammad atau bermaksiat pada Nabi Muhammad SAW, maka nerakalah tempat kembalinya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Berikut bahasan yang baru. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan halaman 173. Kata Syekh, dan ini bagian yang kedua dari total 3 kejadian besar hari kiamat atau 4 bahasan yang kita akan sebutkan pada yakni iman kepada hari akhir ini. Ats-tsani al-imanu bil hisabi wal jazaa. Yuhasabul 'abdu 'ala 'amalihi wa yujaza 'alaihi. وقد دل ذلك الكتاب السنة وإجماع المسلمين. قال تعالى إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك
qala qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawma fayu'ta kitab hasanatihi wa ammal kuffar wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaiq haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin muttafaqun 'alaih. Wa sahha 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna man hamma bihasanatin fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsira. Wa anna man hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'ah wahidah. Waqad ajma'a al-muslimuna 'ala itsbat al-hisab wal jazaa' 'ala al-a'mal wa huwa muqtada al-hikmah fa inna Allah ta'ala anzala al-kutuba wa arsala ar-rusula wa farada 'ala al-'abdi qabula ma jaa'u bihi wal 'amala sabda Nabi Muhammad dan ijma' kaum muslimin. Berikut kita masuk pada dalilnya masing-masing. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 25 dan 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum." Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Ini bahasan yang tadi ya, poin yang pertama itu juga ada di dalil ini, karena semua kita akan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan. Maka janganlah Anda mengatakan atau melakukan sesuatu kecuali yang baik-baik. Bikin malaikat Allah Subhanahu wa taala sibuk mencatat amal baik kita saja. Jangan kemudian dia sibuk mencatat amal buruk kita yang menumpuk ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka, menghitung mereka. Betul-betul dengan timbangan ya. Betul-betul amal kita akan dihisap dengan timbangan. Terlepas dari perdebatan para ulama, yang ditimbang itu macam-macam. Disebutkan di beberapa riwayat. Ada yang ditimbang itu adalah betul-betul kita yang ditimbang, kita yang ditimbang. Kedua, yang ditimbang adalah amal. Tentunya amal kita dari sekarang abstrak ya, tidak bisa kita jamah, tidak bisa kita raih. Mana amal? Enggak, abstrak. Tapi akan dirubah menjadi bentuk tertentu dan akan ditimbang. Dan riwayat yang menyebutkan kitab catatan amal kitalah yang akan ditimbang. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalil yang menjadi landasan para ulama mengatakan bahwasanya amalan kita selama ini akan dirubah menjadi bentuk tertentu dan akan ditimbang. Itu adalah dalil yang pernah kita bahas juga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan merubah kematian menjadi seekor domba. Kematian abstrak, sifat. Allah akan rubah menjadi sosok seekor domba. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil penghuni surga dan neraka, dan masing-masing mereka akan penasaran. Ada apa Allah Subhanahu wa taala memanggil kita? Kemudian kematian tersebut yang Allah rubah menjadi sosok seekor domba, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah sembelih di hadapan mereka semuanya, dan Allah mengatakan, hai penghuni surga, khuludun bila maut. Hai penghuni neraka, khuludun bila maut. Hai penghuni surga, kekekalan dan tidak ada kematian, kekal kalian di surga. Hai penghuni neraka, kekekalan dan tidak ada kematian. Kenapa? Karena kematiannya sudah mati. Nah, itu bab waktu itu. Nah, dalil ini juga yang melandasi para ulama mengatakan bahwasanya bahwa amal kita yang abstrak ini nanti akan dirubah menjadi bentuk tertentu dan akan ditimbang. Karena harus ada yang ditimbang. Dan amal kita sekarang tidak bisa kita raih, nggak ada bentuknya. Nah, akan dirubah menjadi bentuk tertentu dan akan ditimbang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am 160, dan jamaah sebelum melanjutkan, belum sebutkan pada pertemuan yang lalu sekilas bahwasanya di antara fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya berapa hari sebenarnya hari al-hisab itu, kata beliau 1 hari. Yaumul hisab yaumun wahid.
Hari perhitungan, hari hisab, hari perhitungan itu cuma 1 hari. Cuman 1 harinya itu setara dengan 50.000 tahun namanya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surah Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Ta'rujul malaikah, para malaikat mi'raj atau naik, waruh, dan ruh juga naik. Entah maknanya ruh kita naik atau ruh di situ adalah Ruhul Kudus, maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Para malaikat dan ruh naik, para malaikat dan Jibril naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tinggi, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan atau dizalimi. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan Allah akan lipat gandakan, yang buruk enggak. Bahkan yang buruk ketika kita lakukan, na'udzubillah, itu akan dicatat, betul-betul dicatat setelah setengah hari. Kebaikan kita niatkan saja sudah mendatangkan pahala. Kita lakukan 10 pahala, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Kita akan sebutkan setelah ini di hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi keburukan kita niatkan belum ditulis, kita lakukan, na'udzubillah, kita lakukan 1, itu pun setelah 6 jam. Allah Subhanahu wa taala di atas keadilan. Jika ada satu sifat yang menunjukkan itu nama dan sifat Allah dan maknanya itu di atas keadilan, Allah memilikinya. Allah memilikinya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 47, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Yang artinya, dan kami memasang timbangan. Disebutkan di sini timbangan terjemahannya, padahal harusnya terjemahannya timbangan-timbangan. Pian tolong dikasih mungkin angka 2 di atas timbangan itu, karena terjemahannya harusnya memang plural, karena bahasa Arabnya plural. Wa nadha'ul mawazinal qist, dan kami akan memasang atau meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Timbangan-timbangan keadilan. Al-qis itu keadilan. Liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Diterjemahkan di sini timbangan yang tepat. Terjemahkan saja apa adanya. Timbangan-timbangan keadilan. Karena Allah Maha Adil. Nanti di hari kiamat. Kalau kemudian sudah diletakkan timbangan-timbangan keadilan. Sebelum lu lanjutkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat inilah yang melandasi sebagian para ulama yang berpendapat bahwasanya jumlah timbangan itu banyak. Ulang-ulang, ayat inilah yang menjadi landasan sebagian para ulama ketika mereka berpendapat bahwasanya jumlah timbangan itu banyak. Itu pun kemudian terpecah lagi perkataan mereka, bagi setiap umat 1 timbangan atau setiap individu 1 timbangan. Kenapa? Karena firman Allah ini. Kenapa Allah menyebutkannya dengan lafaz plural, dengan lafaz jamak, lafaz atau kata yang menunjukkan jumlah yang banyak? Mawazin, timbangan-timbangan, berarti timbangannya banyak. Entah setiap umat 1 timbangan atau masing-masing orang 1 timbangan. Itu pendapat pertama. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pendapat yang kedua, dan beliau condong kepada pendapat ini, timbangannya cuma 1. Timbangannya cuma 1 untuk semua umat, untuk semua orang. Lalu apa kemudian maksudnya dengan makna firman Allah timbangan-timbangan? Kata beliau, yang dimaksudkan dengan timbangan-timbangan di sini adalah al-mauzun, yang ditimbang yang banyak. Yang ditimbang yang banyak. Timbangannya 1. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kata Nabi Muhammad SAW, ada 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan, mudah kita mengucapkannya maksudnya. Habibatani ila rahman, dicintai oleh Tuhan yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala. 2 kalimat ini jika kita ucapkan.
thaqilatani fil mizan, dua-duanya berat di timbangan. Nabi Muhammad menyebutkan dengan kata yang menunjukkan jumlah satu, mufrad. Nabi Muhammad sebutkan timbangan. Nabi Muhammad tidak menyebutkannya timbangan, tapi timbangan. Kata Syekh, ini adalah dalil yang melandasi sebagian para ulama yang berpendapat bahwasanya timbangannya cuma satu. Lalu bagaimana maksud dengan timbangan-timbangan dalam firman Allah Al-Anbiya 47? Yang ditimbang maksudnya yang banyak, bukan timbangannya. Dan kata Syekh, saya lebih condong dengan pendapat ini. Timbangan satu untuk semua umat, timbangan satu untuk semua, yakni orang. Dan betul-betul timbangan yang memiliki dua cawan. Timbangan yang memiliki dua, yakni cawan. Wallahu a'lam. Walaupun kita tidak perlu membayangkannya, tapi asal kata dari timbangan semua kita faham maknanya. Kita sudah belajar ya tentang asma wa sifat ya. Dan antara prinsip yang kita pelajari waktu itu adalah bahwasanya kita mengimani bagaimana zahir ayat. Kita mengimani bagaimana zahir ayat, bagaimana zahir hadis. Tekstual. Kenapa? Karena tidak ada makna yang lain. Lain jika misalnya memang satu ayat dengan beberapa lafaz di dalamnya multi tafsir, multi makna. Oke, bahasan kontekstual baru kita akan jabarkan. Makna timbangan di benak kita jelas. Bahwasanya satu alat yang memiliki dua cawan yang ada pemberatnya. Itu kan makna timbangan di benak kita. Bagaimanakah nanti kemudian timbangan di hari kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas memiliki dua cawan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kala itu, ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang Maha memelihara aku, ya Rabbi, 'allimni syai'an, ajari aku sesuatu. Maksudnya ajari aku satu zikir. Adzkuruka wa ad'uka bihi, dengan yang berjumlah 99 itu, yang satu lembarnya sejauh mata memandang itu berterbangan, dan lebih berat la ilaha illallah. Tapi bahasan kita yang ingin terangkan cawannya, bahwasanya makna timbangan nempel di benak kita, kita tahu, tapi bagaimana nanti timbangan di sisi Allah, wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan memasang timbangan-timbangan yang adil atau yang tepat pada hari kiamat. Maka tidaklah dirugikan seorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, enggak akan dizalimi. Tidak ada yang akan dizalimi di hari kiamat. Walaupun cuma sebesar biji sawi. Ingat, ini istilah dalam bahasa Arab yang Allah gunakan, yang Nabi Muhammad gunakan, yang uruf bahasa Arab gunakan ketika ingin ketika ingin mengalahkan sesuatu, dan itu adalah sesuatu yang terkecil, mereka menyebutkan khardal, mereka menyebutkan biji sawi. Padahal hakikatnya lebih kecil daripada itu pun bisa. Sebulir atau sebutir debu bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya sebiji sawi pun, enggak ada yang dizalimi. Kebaikan Anda lakukan sekecil apapun, Anda akan dapatkan pahalanya, akan ditimbang. Sekecil apapun na'udzubillah kemaksiatan yang Anda lakukan, akan Allah datangkan dan akan ditimbang. Kenapa? Karena sekecil biji sawi pun ataina biha, kami akan datangkan. Baik ya baik, buruk ya buruk. Anda nggak ngomong nih, tapi Anda memberikan gestur ejekan. Entah itu dengan badan Anda, dengan gerakan alis Anda, dengan gerakan mata Anda, dengan gerakan mulut Anda itu ngejek orang. Ataina biha, kami akan datangkan. Gitu doang tuh. Gitu doang. Anda mungkin pakai satu stel Sisesa ya. Oke. Lengkap ya. Mahal ya, 4 juta ya. Oke. Anda pakai yang 4 jutaan nih, siap. Lokate gua nggak tahu produk itu.
Kemudian tapi bini saya pakai yang biasa saja. Ya ini enggak bermerek ya. Ada merek yang dipaculnya. Ya, yani Khadijah sudah cukup mahal ya. Elmika juga sudah cukup merepotkan itu ya. Mun betagi si sesa sasadangnya dinglah. Ya. Ini Anda make nih. Wow. Padahal kadang-kadang mungkin mereknya tersimpan di belakangnya atau di nggak kelihatan, di bordirnya, di dahinya nih, sisa semua. Biar orang lihat produk dia. Tapi teman dia make yang mungkin nggak bermerek, bahkan mungkin ya jahitan rumah, bahkan mungkin jahitan dia sendiri. Ya nih yang kadang-kadang kainnya warna hitam, kemudian benangnya putih karena kehabisan benang ya. Itu Anda memberikan gestur, tapi Anda ngejek. Gitu doang. Gitu doang. Kecatet bro. Kecatet mbak. Kecatet. Jangan. Kemampuan orang beda-beda. Penghasilan suami orang juga beda-beda. Ya. Bahkan kalau misalnya Anda tahu nih, teman Anda kok pakai itu terus, bukan karena warnanya hitam terus ya, tapi Anda tahu kayaknya ini aja yang inya bisik. Kayaknya cuman ini deh yang dia punya. Ya maksimal paling 2. Anda punya banyak, kasih. Bukan ngejek, kasih. Kita pinanya awak mohon maaf lah, mudahan ikam gak ada tersinggung ya. Hakun kah ikam pakai bekas kok. Paling sekali 2 kali pakai. Kenapa Bu? Mbah make itu aku belamak ya misalnya. Pinanya pas dia bang awak kamu. Kenapa boy aja. Ya, walaupun terkadang orang punya izzah, dia punya wibawa masing-masing, dia nggak suka pemberian atau bekasan orang, nggak ada masalah. Tapi terkadang orang memang dia tahu diri, dia pengen, bukan dia pengen, yakni ketika dikasih ya dia terima. Ya Kak Bu, makasih bola, kena minggu kena aku bawakan. Tentunya dikasih. Walaupun terkadang sebagian orang ketika dikasih dia itu risih, karena dia biasa make kelas 200, 300, 500, make yang 4 juta. Itu gini bisa menapasnya aja nah. Padahal dia punya mesin cuci, ditapasnya bertangan, itu gini kada sabun, pakai pewanginya aja. Nah, begaman, ding sudah kasih makanan, hadang kalah aja. Nah, setengah jam kada tuntung, sejam. Bapak kami menapasnya, bingung lu narang bandar aja. Wallah nabi. Saya pernah dikasih baju koko. Baju kokonya itu kan yang biasa lu pakai ya 100, 150 itu udah bagus. Dikasih yang harga 1,5 juta. Apa itu ya? Di Duta Mall ada apa namanya? Butiknya di Duta Mall. Safira. Enggak apa-apa saya sebutin nama. Safira, 1,5 juta. Begitu saya sih, ding, dibari orang. Kak, ini kayak apa menapasnya ya? Kau tahu. Kau tahu nih, pokoknya tapas aja. 1,5 juta baju koko itu bisa beli selusin. Masya Allah. Yang manakah bajunya? Enggak saya pakai. Bukan saya enggak hormat dengan yang beli. Waktu itu kekecilan sedikit ya. Ketiaknya ngalih begarak. Mungkin yang ngasih berbaik sangka saya ukurannya masih M ya. Padahal saya sudah double XL ya. Tapi saya pernah pakai M loh dulu. 20 tahun yang lalu ya. Perut juga saya pernah beli celana tuh 27, 28 dulu ya, sekarang 34 aja nggak cukup ya. Masya Allah ya, gitulah ya, yang namanya kehidupan harus ada perkembangan dan kemajuan ya. Berkembang dan maju ya. Ini pengajian apa sebenarnya? Lanjut jamaah. Ayo kita lanjutkan ya. Artinya sebaliknya, perbuatan kebaikan sekecil apapun, terkadang Anda bahkan mungkin lupa Bu. Anda hanya menebar senyum, berpapasan dengan teman, dia mungkin lagi bete, mungkin habis ribut sama suaminya, kita nggak tahu urusannya apa, tapi ketika berpapasan dengan Anda, hatinya menjadi seperti disiram air es ya, nyaman. Kenapa? Anda tebar senyum. Memang nggak bisa bertemu, berjabat tangan dan berpelukan cipika-cipiki karena sama-sama di perjalanan. Cuman ya nih, ini ceritanya nggak pakai cadar ya, karena kalau pakai cadar nggak kelihatan ya. Dia cuma salam, assalamualaikum, tapi Anda tebarkan senyum, itu menyenangkan sekali buat dia. Pahala bukan? Pahala dong. Lawan teman Anda merasa
nyari hanya. Apalagi hari besok, apalagi pekan depannya, apalagi bulan, lupa. Apalagi kemudian itu sudah bertahun-tahun, lupa Anda. Padahal di hari itu Anda menyelamatkan nyawa teman Anda dan keluarganya. Kenapa? Mereka bisa makan hari itu. Walaupun agak saya dramatisir, tapi sangat mungkin itu terjadi. Di Banjarmasin saya tahu itu pernah terjadi. Seorang ikhwah minta bantuan saya untuk carikan kerja, saya carikan ke beberapa ikhwah yang punya perusahaan. Totohnya standarnya perusahaan gaji itu bulanan. Akhi, alhamdulillah nih dapat nih. Afan Ustadz, kok bulanan saya nggak bisa. Dalam hati saya, wah kurang ajar. Saya sudah carikan kok dia main tolak aja. Padahal kan dapat kerjaan. Afan akhi, kenapa antum nggak mau pekerjaan ini? Orang lagi susah loh. Afan Ustadz, ana tuh perlunya fulusnya harian. Oh gitu. Saya istighfar tuh. Saya kan sudah berburuk sangka. Gitu akhi. Saya Ustadz, pokoknya 20 sampai 25 ribu. Saya harus dapat sehari itu segitu. Saya butuhnya harian Ustadz. Kok bulanan saya dan keluarga makan apa? Wow, saya tentunya tidak semelankoli itu ya, tapi kayaknya pengen nangis itu. Ada orang sesusah itu, jamaah pengajian. Dan alhamdulillah sekarang dia lancar dengan jualan nasi kuningnya. Alhamdulillah. Karena dia harus dapat harian. Jamaah sekalian, makanya ulun sering sekali menasihati kepada teman-teman yang punya harta, kalau ngasih zakat itu jangan dipecah kecil-kecil. Jadi 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, kumpulin orang sekampung, kumpulin orang di lapangan, bagi. Itu tidak mengeluarkan orang dari masalah. Pilih 1-2 orang, 3-4 orang, karena mungkin ya kita tahu ada sebagian orang zakatnya bisa sampai 100 juta. Anda bisa bayangkan berapa duitnya ya. Zakatnya 100 juta. Anda bisa bayangkan berapa duitnya. Ngitung kekayaan orang tuh gampang. Zakatnya berapa? Karena dia akan jujur dengan zakat. Oke? Enggak kayak orang ngeluarin pajak. Mungkin orang kan culas dengan pajak ya. Yang di sini tertawa ya. 100, Anda pilih beberapa orang, kasih 5 juta, kasih 10 juta. Kenapa? Dengan itu dia bisa buka usaha. Sekarang beberapa produk franchise yang di pinggir-pinggir jalan itu, mereka jualnya 3 sampai 5 juta itu. Anda sudah punya rombong, Anda sudah punya peralatannya dan semua, dan sehari bisa mendatangkan 200 sampai 300 ribu. Tahun depan Anda keluarkan dia dari masalah. Tahun depan bahkan mungkin dia ngeluarin zakat. Kenapa? Karena memberikannya tepat. Karena memberikannya tepat. Jadi seperti itu. Pilih orang-orang khusus yang Anda tahu bahwasanya ini kalau dikasih dia bisa kelola. Akhirnya dia keluar dari permasalahan. Bukan sedikit-sedikit. Sudah sedikit-sedikit berjajakan pulang ya loh. Kan banyak terjadi setiap tahun itu. Yani bergumul kemudian wah ada musibah aja, ada korban aja. Pilih beberapa orang, kasih banyak. Ya buat bisnis kecil-kecilan. Jual anak semut kan kecil itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada bahasan. Ulun tadi ngomong apa sebenarnya? Oh, kebaikan. Janganlah kalian remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya menebar senyum kepada saudara Anda. Karena bisa jadi kebaikan tersebut yakni menyenangkan saudara Anda, dan itu tercatat. Dan Allah berfirman, "Ataina biha." Walaupun cuma sekecil biji sawi, Anda bahkan sudah lupa pernah melakukan ketaatan atau kebaikan itu, Allah tidak lupa. Allah catat, dan semua yakni pencatatnya tidak pernah melewatkan itu. Jadi berbuat baiklah selalu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masih Jalil untuk poin ini. Masih panjang ya. Sudah berapa menit nih Bu kita Bu? Sudah sejam? Oh sudah 1 jam pas ya. File 2 berarti. Kita lanjutkan saja mungkin 15 menit ke depan. Habis itu baru kita tanya jawab ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yudni minal mu'mini fayadhu 'alaika nafahu wa yasturuh fayaqulu ata'rifu dhanba kadha ata'rifu dhanba kadha fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a annahu qad halaka qala qad satartuha 'alayka fid dunya
wa ana aghfiruha lakal yawma fayu'ta kitaba hasanatihi wa ammal kuffar wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaiqi haula'i alladhina kadzdzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Sesungguhnya Allah mendekat dari orang mukmin nanti di hari kiamat, lalu meletakkan di atasnya perlindungannya dan menutupinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah kamu tahu dosa ini? Adakah kamu tahu dosa yang itu? Jadi Allah tanya, Allah nggak butuh jawaban, cuman penekanan. Ingat nggak kamu nih? Kamu pernah lakukan dosa ini loh. Kamu pernah lakukan dosa itu loh. Maka ia menjawab, benar wahai Tuhanku. Artinya seseorang tidak akan bisa mengelak kala itu, akan membenarkan semuanya. Lawang mulut ini dikunci, mulut ini dikunci, semuanya kemudian akan menjawab ya. Dan dosa yang kita lakukan tidak berimbas kepada mungkin berubahnya apa gitu ya. Artinya menunjukkan tanda di wajah misalnya. Setiap kita berdosa, padahal dosanya nggak ketahuan tuh, nggak ada yang tahu tuh. Suami Anda nggak tahu, istri kami nggak tahu misalnya. Tapi setiap dosa berimbas pada mungkin tumbuhnya jerawat batu di wajah misal, nah, akan ketahuan. Atau misalnya dosa berimbas pada tumbuhnya kutil, bekutil di muka. Akhirnya ketika kita ketemu dengan orang yang penuh kutil, banyak benar nyoni berdosa aja, kan nggak gitu. Syukuri jamaah, dosa ini tidak berbekas. Syukuri jamaah, dosa ini tidak berbau. Karena kalau dosa ini berbau, mungkin pian saja nggak mau hadir pengajian ulun. Syukur nggak ada baunya. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita Allah tutupi. Maka jangan bongkar-bongkar sendiri. Ada orang yang bongkar-bongkar sendiri dosanya. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu akan dimaafkan dosa-dosanya selama kecuali orang-orang yang terang-terangan dengan dosanya. Dan kata Nabi Muhammad menerangkan, wa inna minal mujaharah, dan di antara bentuk terang-terangan dengan dosa, seseorang bermaksiat di malam hari, pagi datang nggak ada yang tahu, tapi tak taunya dia cerita-cerita sama orang, tadi malam saya begini, tadi malam saya begitu. Kata Nabi Muhammad, Allah telah tutupi untuk dia malah bongkar aibnya sendiri. Bukan berarti kemudian maknanya selama orang kada tahu, kada apa-apa bermaksiat, selama aku kada membongkar, bukan gitu maknanya. Ketika kita berdosa, dan kita pasti berdosa, dan sampai detik ini tidak ada yang tahu, jangan dibongkar. Waktu yang kita miliki ini gunakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terkadang ada orang yang menyampaikan dosanya sendiri dan bangga menyampaikannya, na'udzubillah. Unda panjang, dengan bangganya menyebutkan dosanya. Kenapa Pak Unda mulai baharinya, nah sampai wah ini Unda kada berjilbabnya, tetap ya lancar rezeki Unda. Maka buat nyonya menyambat, muntaat dapat rezeki, Unda lancar aja rezeki, kada berjilbab Unda. Atau pakai kada berjilbab Unda. Ya, wallahualam bisa. Bangga ya, salah malah bangga ya. Padahal itu adalah istidraj. Ya, penguluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala agar Anda makin bermaksiat. Jangan sampai kita demikian ya. Tenang kita dengan dosa kita. Kenapa? Kita merasa rezeki lancar-lancar aja tuh, kemudian kita bebas berdosa. Jangan. Wallahu a'lam bishawab. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku tutupi bagimu di dunia dan aku akan ampuni bagimu sekarang hari ini. Subhanallah. Padahal sudah Allah beberkan, Allah tutupi ketika di dunia. Sekarang kamu aku ampuni karena Allah memang Maha Pengampun. Adapun orang-orang kafir dan munafik, mereka dipanggil di depan para makhluk. Jadi bukan diinterogasi satu-satu. Ya, seperti orang muslim dan mukmin face to face satu-satu, ada bentuk kemuliaan gitu ya. Orang kafir, orang munafik enggak, diumumin doang. Sedangkan orang kafir dan munafik, mereka dipanggil di depan para makhluk. Mereka inilah yang telah mendustakan Tuhan mereka. Ketahuilah laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Jadi diumumin, nih, lihat ini orang-orang nih
Inilah orang-orang yang zalim, inilah orang-orang munafik, inilah orang-orang kafir yang dulu mendustakan firman Allah. Nah ini diumumkan betapa mereka dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kemudian ketika akan dimasukkan ke neraka Allah diseret-seret. Disebutkan mereka berjalan dengan kepalanya, di antara makna yang lain mereka diseret di atas wajahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dua dalil yang terakhir kita sebutkan di sini. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih, "Man hamma bihasanatin fa'amilaha, katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Wa anna man hamma bisayyi'atin fa'amilaha, katabaha Allahu sayyi'atan wahidah." Barang siapa ingin berbuat satu kebaikan lalu ia mengerjakannya, maka Allah mencatatnya 10 kebajikan hingga 700 kali lipat, hingga berlipat ganda. Dan sesungguhnya barang siapa berkehendak mengerjakan kejahatan lalu ia mengerjakannya, maka Allah hanya mencatatnya sebagai satu kejahatan. Allah Subhanahu wa taala di atas keadilan, kebaikan Allah lipat gandakan, keburukan satu. Kemudian halaman 176 sebelum terakhir, jamaah perhatikan di 5 menit terakhir. Semua umat Islam sepakat adanya hisab dan pembalasan. Dan ini adalah hikmah Allah menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, mewajibkan semua manusia menerima apa yang dibawa oleh para rasul, mewajibkan apa yang wajib bagi mereka, serta mewajibkan perang terhadap orang-orang yang membangkangnya, sekaligus dihalalkan darah anak-anaknya, istri-istrinya dan harta bendanya. Jadi kenapa kaum muslimin bersepakat? Karena hikmah diutusnya semua rasul, diturunkannya pada mereka kitab, diterangkannya semua hukum Allah dalam kitab tersebut. Inilah balasannya nanti. Kenapa kemudian kaum muslimin bersepakat? Karena yakni hikmah diutusnya para rasul, diturunkannya kitab dan diterangkannya semua hukum dalam kitab adalah membedakan antara yang beriman dan yang tidak. Yang beriman dapat balasan, yang tidak juga mendapatkan yang setimpal. Wallahu a'lam bishawab. Seandainya tidak ada pembalasan, maka semua hal yang tersebut di atas hanya permainan belaka. Iya dong, jika tidak ada hari perhitungan dan pembalasan, tidak ada surga, tidak ada neraka. Rasul pertanyaan. Ada yang pertama kali hadir ibu-ibu? Ada? Oh iya. Nggak dapat hadiah sih, saya nanya doang. Lagi nggak bawa hadiah soalnya. Berapa orang yang pertama kali hadir? Bisa angkat tangan? Nah, nanti Bu Mimil yang ngecek. Nanti dapat hadiah dari saya, tapi minggu depan. Ada pertanyaan? Tade? Ada. Jangan nanya harga baju tadi ya. Bertanya sesuatu yang berkaitan dengan materi ya. 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 Bismillah. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah ibu-ibu. Ya. Apakah di alam barzakh kita bisa bertemu, berkumpul bersama orang tua dan sanak saudara kita? Maka jawabannya gampang. Wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu ya, karena ini perkara gaib. Ini perkara gaib dan kita tidak tahu akan dalil dari firman atau sabda berkaitan dengan bahasan tersebut. Yang perlu jadi fokus kita adalah bahwasanya apakah kita bisa jawab atau tidak nanti. Itu fokus kita. Apakah kita bisa jawab pertanyaan malaikat Allah nanti? Itu jangan menjadi fokus ya. Jangan salah fokus. Karena ya kita nggak tahu bagaimana alam tersebut.
Apakah seperti kita sekarang nih, tapi bedanya alam yang lain? Wallahu a'lam bissawab. Itulah bedanya orang yang beriman dengan perkara yang gaib, sesuatu yang tidak bisa mereka cerna dan indra, dengan orang yang tidak beriman. Dan kita beriman kepada perkara gaib. Setelah Allah firmankan, Nabi Muhammad sabdakan, itulah yang kita imani. Ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Maka sami'na wa ta'na, kami dengarkan, kami taati, kami imani. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah tidur setelah salat asar? Boleh. Apalagi Anda membutuhkannya. Terkadang ada orang yang safar kemudian sampai rumahnya sore dan dia harus tidur. Tidur dia. Berkaitan dengan hadis-hadis yang menyebutkan akan bahwasanya tidur setelah asar itu akan bikin linglung, bikin gila, bikin macam-macam, enggak ada yang benar itu semua riwayat. Semua periwayatan tentang buruknya tidur setelah asar rata-rata lemah. Ulun sarankan pian ketik gitu ya, tidur setelah asar Raihanul Bahrain, ketik di Google seperti itu, tidur setelah asar Raihanul Bahrain, maka Anda akan dapatkan artikel beliau dari Muslim Afiyah tentang ini dicek, dan semua beliau sebutkan akan alasan semua riwayatnya lemah. Boleh, nggak ada masalah. Apakah salat wajib pakai tutup kepala atau telekung? Jazakumullah khair. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita tidak sebutkan detail seperti ini. Yang jelas ketika Anda salat, Anda menutup seluruh tubuh Anda, hai kaum wanita, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Yang dimaksudkan dengan dua telapak tangan pun boleh kemudian terlihat punggung telapak tangan, bukan bagian dalam, punggung pun boleh. Jadi itulah makanya kenapa sebagian akhwat atau banyak akhwat sekarang mereka pakaiannya seperti itu, karena lebih mudah untuk beribadah, nggak perlu bawa mukena lagi. Ketika safar mereka dalam keadaan suci, wudhu, sholat udah. Kenapa? Pakaiannya sudah memenuhi persyaratan pakaian sholat, nggak harus mukena dan nggak harus putih, nggak. Pakaian Anda yang syar'i pakai untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada 10 disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tanda-tanda hari kiamat yang besar. Tanda-tanda hari kiamat yang besar. Yang jadi fokus kita adalah jika salah satunya sudah keluar, berarti yang lainnya akan segera keluar. Urutannya pun tidak disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, sebagian menyebutkan ada urutannya, sebagian mengeneralkannya. Pokoknya jika salah satu sudah keluar, maka yang lain akan segera keluar, dan kala itulah tegak hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ya'juj wa Ma'juj, Dajjal, Nabi Isa itu diantara yang besar-besar ya. Kalau yang kecil-kecil sudah sangat banyak, yang sudah lewat ada, yang sekarang sedang terjadi ada, yang belum terjadi juga ada. Yang kecil-kecil banyak. Diutusnya Nabi Muhammad, tanda hari kiamat. Meninggalnya terbelahnya bulan di zaman Nabi Muhammad, tanda hari kiamat. Meninggalnya Nabi Muhammad, tanda hari kiamat. Sudah lalu, sudah terjadi. Yang sekarang sedang terjadi banyak. Ya, tersebarnya musik di zaman kita, oh ini sudah tanda-tanda. Tersebarnya penyanyi biduan wanita, tanda hari kiamat. Tersebarnya riba, tanda hari kiamat. Tersebarnya zina, tanda hari kiamat. Sedang terjadi sekarang. Dan ada yang belum. Tanda-tanda kecil juga ada yang belum. Di antara para ulama menyebutkan bahwasanya Imam Mahdi di antara tanda hari kiamat yang kecil awal dari yang besar. Akhir yang kecil tapi awal dari yang besar. Dan belum terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Belum kayaknya sampai 7 atau 8 pertemuan ya. 7 atau 8 pertemuan khusus tentang bukan bab hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Sampai sepanjang itu di Masjid Imam Syafi'i. Anda bisa tonton videonya. Intisari Akidah. Intisari Akidah, klik di YouTube Intisari Akidah tanda-tanda hari kiamat. Anda akan dapatkan 7 sampai 8 file kalau tidak salah. Semuanya dicek. Nabi Isa-nya, Dajjalnya, Ya'jujnya, Nabi Imam Mahdinya, semua dicek masing-masing satu-satu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan terakhir ya. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Apa hukum dan akadnya jika berdagang barang yang diambil dari agen atau distributor
tidak bayar atau hutang, dengan kesepakatan saya bayar barang yang terjual saja dan sisanya barang saya kembalikan. Saya jual barang tersebut dengan harga yang sudah dilebihkan sebagai laba. Jadi Anda ngambil barang ke distributor atau supplier atau agen, kemudian ngambilnya itu secara hutang. Anda akan bayar yang laku saja dan akan kembalikan yang tidak laku. Sebentar. Berarti bukan ngutang sebenarnya. Anda membantu menjualkan doang. Ya, Anda membantu menjualkan doang. Anda kalau transaksinya utang, berarti Anda ambil barang itu, Anda harus bayar nanti, cepat atau lambat, semuanya. Ini berarti Anda hanya menjualkan. Jika babnya tentunya nih bab muamalah dan uruf kita memang seperti itu, yakni dia hanya menjadikan Anda reseller, ya, reseller, penjual saja, penjual kembali barang dia, halal, no problem. Yang enggak laku balikin. Jadi al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin harus berpegang teguh dengan perjanjian yang mereka bikin. Janjinya gimana? Saya kan janjinya hanya menjualkan, maka menjualkan. Yang laku saya akan bayarkan dengan saya mendapatkan keuntungan. Kemudian yang tidak ya saya kembalikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Boleh seharusnya. Tergantung persyaratan di awal. Bagaimana persyaratan di awal Anda bikin. Tapi kalau Anda ini kamu ambil semuanya dan ini utang. Payu nggak payu terserah. Yang jelas patokan harga segini. Kamu lebihkan terserah. Atau terkadang kalau sudah ini silakan ambil, udah dia harus bayar berapa dia ngambil waktu itu. Si distributor tidak menentukan harga lagi. Tapi kemudian berapa barang itu dijual di pasaran, Anda harus ikut, karena kalau ketinggian Anda nggak laku. Kalau kemurahan ya Anda pasti rugi dong. Tapi ketika Anda sudah ngambil dari awal ngutang, maka Anda harus bayar cepat atau lambat. Berapa lama dikasih terminnya? Sebulan misal, maka Anda harus bayar. Laku atau enggak? Karena Anda sudah ngambil barang dan Anda ngutang. Lain memang Anda kemudian konsinyasi biasa istilahnya ya. Anda hanya diletakkan barang oleh distributor. Saya nitip, jualkan. Itu perjanjian. Maka Anda jualkan. Entah dengan standar dari distributor atau dengan perjanjian, aku lebihilah. Ada masalah. Wallahu alam bishawab. Jadi tinggal dua hal tersebut ya, tergantung persyaratan di awal bagaimana Anda membikinnya, akadnya dengan si distributor atau supplier. Wallahu alam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.